Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, long time no see ya. Ini video yang sangat spesial. Kenapa? Di sini video akan saya bahas bagaimana cara membuat aglonema itu bisa tumbuh rimbun, subur tanpa harus kita potong. Ya, ditonton videonya, check it out. Oke guys, sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial di video ini kecuali saya akan merangkum semuanya ya. Jadi kalau buat kalian yang baru pertama kali join di YouTube-nya Rumah Fermetan ya, silakan subscribe YouTube Rumah Fermetan dan kalian akan dikasih tips and trik tentang merawat aglonema ya. Pada video kali ini itu akan saya bahas bagaimana sih sebenarnya ya cara membuat aglonema kita itu bisa tumbuh rimbun, subur gitu ya. Apalagi kalau yang sudah pernah nonton Rumah Fermetan, selalu saya ingatkan untuk meriset ya. Meriset itu apa sih? Meriset itu adalah memotong batang aglonema kita, terutama yang baru kita beli online ataupun yang di rumah kita tumbuhnya tidak baik, akhirnya kita riset dan kita perbaharui ya, perbaharui sistem dari si tanaman itu untuk bisa tumbuh subur dengan menggunakan media tanam yang tepat ya. Kalau kalian hadir di sini ya, di sini media tanamnya kami menggunakan Fermetan. Itu Fermetan itu sudah berdiri dari 2020 dan sudah ada sellernya di mana-mana ya. Dari Pekanbaru sampai ke Jayapura itu ada ya. Buat kalian yang mau tahu link sellernya itu ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang akan saya bahas ya. Kalian kan paling sering tuh ngeliat video di mana kontes-kontes aglonema ya, kontes-kontes aglonema itu tanamannya rimbun-rimbun, subur-subur sampai bisa lebih dari 5 kelompok ya, 5 tunasan ya, 5 grup pucuk ya, ataupun bisa sampai lebih dari 100 daun. Bagaimana sih caranya? Guys, ini akan saya bahas. Yang pertama adalah ya, yang terutama adalah kalian harus pastikan aglonema kalian itu sehat ya. Kalau misalnya aglonema kalian itu nggak sehat, nggak mungkin kalian bisa membuat aglonema itu bisa tumbuh subur ya. Nggak bisa kalian buat tumbuh subur. Caranya dari mana sih Bu kita tahu aglonema kita sehat apa enggak? Itu pernah saya bahas bagaimana cara menilai aglonema yang sehat. Semuanya tergantung dari bibitnya ya, semua tergantung dari bibitnya. Kalau bibitnya memang dia ada masalah, susah kita mau buat dia menjadi sehat. Makanya itu yang saya selalu tekankan adalah untuk kita melakukan riset dari tanaman itu sendiri. Kalau tanamannya memang baru kita beli, kita riset ya. Kita riset itu apa? Kita potong batangnya. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya bagaimana caranya untuk meriset atau meremajakan aglonema kita. Lalu setelah satu itu kita harus pastikan dia bibit yang sehat. Yang kedua adalah kita itu harus telaten guys untuk masalah aglonema ini. Untuk masalah aglonema ini kita harus telaten. Telaten itu gimana sih maksudnya gitu? Telatennya itu adalah konsisten terhadap perawatannya si aglonema sendiri. Kalian harus mulai dari step by step. Kalian jangan ujuk-ujuk ngerawat aglo yang istilahnya udah rimbun banget ya. Rimbun banget di tempat kalian, habis itu kalian siap pajang ya. Apalagi saya tahu ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak itu paling senang tuh aglonemanya rimbun, beli akhirnya yang langsung jadi rimbun, terus dipajang, terus nggak diapa-apain. Tahu-tahu nanti daunnya satu persatu itu gugur, satu persatu gugur. Akhirnya jadi nggak ada sisanya apa-apa gitu ya. Jadi buat pecinta aglonema ya, pencinta aglonema. Ini saya tekankan pecinta aglonema yang bukan hanya menikmati aglonema itu hanya kalian lihat, tapi memang harus kita rawat benar-benar ya. Cara merawatnya gimana sih Bu sebenarnya? Kalau memang kalian meliharanya ya, ataupun kalian mengadopsi aglonema itu yang memang dari posisinya rimbun,
itu harus kalian rutin untuk mencek media tanamnya itu 2 bulan sekali guys ya. 2 bulan sekali kalau memang sudah kalian punya rimbun. 2 bulan sekali harus kalian cek. Kalau memang ada media tanamnya yang jenuh, artinya memadat, itu bisa kalian buang ya. Buang itu bukan kalian buang kemana-mana, tapi bisa kalian taruh di pohon mangga atau pohon durian atau pohon cabe yang ada di rumah kalian, ataupun mungkin pohon tetangga kalian ya, bisa kalian taruh di situ dan kalian ganti dengan media tanam yang baru ya. Dengan media tanam yang baru itu 2 bulan sekali. Kalau memang akarnya penuh di dalam potnya dan kalian tidak mau motong-motong itu ya, nggak mau motong-motong itu kalian bisa lakukan apa? Kalian mengurangi media tanam lamanya, lalu kalian ganti ke pot yang lebih besar dan menambah media tanamnya yang baru ya, menambah media tanamnya yang baru di pot yang lebih besar itu tadi ya. Itu yang untuk poin kalian harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya itu posisinya kalian merawat aglonemanya yang memang dari posisinya udah rimbun, atau posisi aglonema kalian sudah memang udah banyak banget di rumah ya, maksudnya tunasnya itu udah banyak banget seperti aglonema yang sebelah saya ini ya. Tapi buat yang memang menyukai tantangan, aglonema ini adalah tanaman yang tepat ya. Tapi buat kalian yang tidak menyukai tantangan ya, sebaiknya jangan milih aglonema ya, karena aglonema ini agak-agak sedikit tricky. Kenapa? Saat dia sudah rimbun, untuk mempertahankan dia rimbun itu nggak mudah ya. Nggak mudahnya itu dari mana? Ya harus kita rutin memberikan nutrisi yang lebih ke dia ya. Selain kita reporting dia, kita bisa bantu tanaman ini dengan memberikan nutrisi pupuk slow release ya, bebas mereknya apa aja saat kita melakukan reporting ya. Saat kita melakukan reporting yang itu bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya bagaimana cara mereporting ke pot yang lebih besar ya. Dan buat kalian yang memang mencintai aglonema dan sukanya yang dari romosan ya, maksudnya romosan yang dari kecil-kecil ataupun aglonema yang tidak terlalu mahal ya, apalagi aglonema yang mahal ya guys ya, itu kalian bisa merawat aglonema itu dari yang kecil, dari 5 daun ya, dari pot yang kecil, sesuaikan dengan kondisi akarnya. Itu kalau kalian merawatnya dari aglonema yang kecil, harus konsisten ya, harus konsisten. Dari 5 daun itu kalian tanam di pot kecil, kalian cek 2 bulan sekali. Saat memang potnya itu sudah dipenuhi dengan akar ataupun akarnya sudah menyentuh pot, itu kalian bisa repotting ke pot yang lebih besar, ukurannya sekitar 2 ukuran ataupun bisa kalian naik ke 5 ukuran, tergantung dari kondisi si tanaman ini ya. Kalau misalnya memang akarnya penuh banget, kalian bisa naik tanpa ngotak-ngatik bola akarnya atau root systemnya dari tanaman atau aglonema ini sendiri ya. Jadi kalian harus konsisten dengan memberikan juga ya nutrisi yang tepat ke tanaman kalian. Kalau saya di sini saya menggunakan pupuk yang memang organik ya, saya menggunakan pupuk Verliquid di sini. Jadi bisa diberikan rutin itu selama seterusnya seminggu sekali ya, setiap 7 hari sekali itu selalu saya memberikan pupuk organik kepada tanaman saya, karena memang kalau saya Verliquid ini sendiri karena isinya mikroorganisme baik yang memang difermentasi untuk kebutuhan si tanaman. Bahkan Verliquid ini bisa untuk semua tanaman ya, bisa untuk aglonema, untuk punya kalian misalnya aroid, ataupun bahkan kalian punya tanaman buah-buahan ataupun sayur-sayuran di rumah. Bahkan itu aman karena apa? Ini organik, jadi kalian nggak perlu worry kalau sayur kalian itu mau kalian makan sendiri untuk kalian sendiri di rumah, itu justru lebih baik. Lalu untuk step berikutnya adalah kalian bisa memberikan untuk perlindungan ya ke tanaman kalian, karena bagaimanapun kalau kita melihara tanaman apapun itu jenisnya, itu pasti akan riskan atau resiko terkena yang namanya hama ya. Hama penyakit itu bukan hanya yang bisa kita lihat dengan kasat mata ya, seperti kutu-kutuan atau apapun itu ya, bukan hanya yang bisa kita lihat di kasat mata aja, tapi yang tidak terlihat oleh mata kita, yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop, itu juga bisa datang ke tanaman kita. Nah, kalau misalnya tanamannya sendiri sehat, nutrisinya baik ya, nutrisinya baik, media tanamnya juga baik, itu pasti dianya akan lebih kuat terhadap penyakit. Nah, jadi saya sendiri di sini untuk proteksinya saya menggunakan ini BioXY ya. Saya menggunakan BioXY ini sendiri pestisida organik ya, pestisida organik yang memang untuk
melindungi tanaman kita yang isinya itu sudah triple protection ya. Triple protection, kenapa saya bilang triple protection? Di sini ada mengandung asam amino yang penting untuk si tanaman juga. Jadi bukan hanya untuk si tanamannya jadi lebih sehat karena membunuh kuman penyakitnya ya, tapi asam amino itu sendiri, kalau kalian tahu, asam amino itu adalah yang membangun sel di dalam tubuh kita ya, makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia yang penting terhadap asam amino, tapi si tanaman juga memerlukan asam amino dan ada di BioX ya guys ya. Jadi ini saya berikan sama setiap 7 hari sekali dengan dosis sesuai dengan takaran yang ada di sini ya. Yang ketiga adalah selain kita harus tadi yang pertama memastikan tanaman kita sehat, yang kedua kita harus konsisten ya. Yang ketiga adalah kita itu harus rutin memberikan air sama tanaman kita ya. Ini yang kadang-kadang terlewatkan dan terabaikan. Kenapa sih harus kita rutin kasih air? Karena memang tanaman itu butuh air untuk fotosintesis ya guys ya. Jadi dia nggak perlu yang macam-macam, tapi dia hanya butuh air H2O untuk melakukan fotosintesis, untuk melakukan masaknya si tanaman yang ada di daun ini ya, itu dia butuhnya air aja. Jadi saat kalian punya tanaman, media tanamnya kalau kering, dia nggak akan bisa masak guys ya. Jadi dia nggak akan bisa masak, jadi dia butuh air. Pastikan kalian memberikan air itu secara rutin ya. Kalau saya sendiri di sini kan saya menggunakan fermentan ya. Fermentan itu ada fermentan premium, fermentan baby ya. Untuk fermentan premium itu sendiri untuk semua jenis tanaman. Fermentan baby itu biasanya saya gunakan untuk tanaman-tanaman yang baru saya potong ya, baru saya potong yang membutuhkan nutrisi lebih, ataupun tanaman-tanaman bayi ataupun tanaman dewasa yang memang saya harapkan dia akan menghasilkan tunas ya. Lalu ada fermentan aroid untuk seluruh jenis tanaman aroid yang lebih membutuhkan kelembapan ya, dan juga ada kokoal yang misalnya kita potong pucuk tanpa akar, dan ada fermentan cube juga itu untuk sistem perakaran yang sangat baik ya. Fermentan cube itu bahkan bisa untuk anggrek ya. Jadi itu fermentan itu sendiri kan media tanamnya itu sudah porus. Kalian bebas menggunakan apa aja, tapi pastikan media tanam yang kalian pakai itu porus ya, porus, bersih, sudah difermentasi dengan baik, supaya tanaman itu sendiri saat dia mendapatkan air ya, dia tidak melakukan over watering pada airnya yang akhirnya pada tanamannya, yang akhirnya membuat tanaman itu jadi malah nggak sehat gitu. Jadi artinya kalau dianya memadat, nggak porus, akhirnya air itu tidak bisa diserap dan bahkan tidak bisa dikondisikan pada akar yang membuat akhirnya tanaman itu jadi kelebihan air ya. Tapi kalau misalnya media tanamnya sendiri itu pH-nya sudah sesuai, porus dan segala macamnya ya, yang memenuhi syarat-syarat media tanam yang baik, itu akan membuat tanaman kalian itu tumbuh baik bahkan tanpa pupuk tambahan apapun sekalipun gitu ya. Jadi yang paling penting juga itu nomor 3 itu adalah air. Oke, yang nomor 4 adalah berusahalah menikmati setiap prosesnya guys ya. Jadi kita nggak harus melakukan segala sesuatu itu buru-buru, baru kita tanam terus berharap besok langsung tumbuh besar ya, itu nggak bisa. Tapi semuanya butuh proses ya, semuanya butuh proses dan nikmati prosesnya. Pertumbuhan masing-masing tanaman itu sendiri kan berbeda. Untuk numbuh satu daun baru itu butuh waktu di beberapa tanaman itu berbeda. Seperti aglonema ini sendiri itu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu ya. Jadi sekitar itu, dan itu akan numbuh baru 1 daun guys. Jadi buat kalian harus sabar ya. Jadi harus sabar dan berusaha menikmati setiap harinya, nambah pucuk daun, ngeliat daun itu sendiri tegak, sehat, itu sudah seneng banget ya guys ya. Jadi nggak usah memaksakan diberi perangsang ini, kalau dianya udah tumbuh baik ya akan tumbuh baik aja, dan nikmatin aja semua prosesnya. Perbedaannya adalah ya, untuk tanaman yang memang udah rumpun banyak, yang daunnya sudah banyak banget ya, apalagi tunasnya banyak, artinya dalam satu pot itu lebih dari 5 pohon, itu akan membutuhkan nutrisi yang lebih. Kenapa? Karena dari satu tunas itu akan menghasilkan 1 daun baru
ya. 1 daun baru dalam waktu kurang lebih 3-4 minggu tadi. Jadi untuk aglonema sendiri, kalau misalnya dia ada 5 tunas, otomatis kan dia butuh energi untuk 5 ya, untuk 5. Jadi berikan yang pas untuk tanaman itu sendiri ya, yang dibutuhkan sama tanaman itu sendiri, dan sabarlah ya, dan sabarlah. Jadi kalau misalnya kalian mau rimbun, misalnya Bu aku pengen sih tanamanku itu ada 100 daun gitu atau 200 daun, ya kalian hitung sendiri aja ya. Kalian hitung sendiri aja, seandainya tunasnya memang ada 10 ya, ada 10, otomatis kalau kalian mau jadi dia 200 daun kan lebih cepat ya. Lebih cepat. Artinya dia dalam satu tunas itu harus ada 20 daun untuk bisa menghasilkan 200 daun dalam satu pot yang menurut kalian itu misalnya rimbun ya, itu untuk menurut kalian rimbun. Jadi itu butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh kesabaran ya. Jadi kalau 20 daun sendiri dikali 3-4 minggu itu sudah sampai berapa ratus minggu ya jadinya ya, sekitar 100 minggu ya. Jadi butuh waktu sekitar 3 tahun. Jadi bersabarlah ya, bersabarlah dan harus konsisten. Kalau misalnya kalian memang mau tumbuh tanamannya baik ya, nggak langsung serta-merta, tapi kalian harus konsisten dalam merawat tanaman kalian ya guys. Oke, itu tips and trick dari saya pribadi ya. Mungkin 4 itu aja sudah cukup ya. Buat kalian yang pengen tahu tentang rumah fermetan ya, itu bisa kalian lihat. Kebetulan ya, kebenaran ini saya ini memang suka banget sama yang namanya aglonema ya. Pada video yang berikutnya saya akan bongkar ini aglonema ya. Kenapa saya akan bongkar ya? Ini juga menjadi poin penting buat kalian adalah ya, untuk aglonema yang memang sudah rimbun banget, daunnya banyak ya, nggak selamanya dia bisa bertahan ya. Kenapa nggak selamanya dia bisa bertahan? Ditonton videonya nanti di video yang berikutnya ya, kenapa itu bisa terjadi ya. Dan mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka video ini, bisa di like videonya ya, di like videonya dan di-sharing ke teman-temannya semuanya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sampai ketemu di next video yang akan saya bahas, kenapa aglonema itu nggak bisa kita bikin terus seumur hidup ya guys ya. Ditonton videonya nanti ya guys. Thank you for watching. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with fermetan. Bye bye.